Selamat datang di Bincang CPNS, ruang pembicaraan tentang pengabdian, pelayanan, dan semangat membangun negeri melalui birokrasi yang lebih baik. Karena setiap perubahan selalu berawal dari sebuah percakapan. Dan di episode perdana kali ini, kita akan membahas satu hal yang menjadi pondasi penting bagi setiap ASN, yaitu penerapan nilai berakhlak ASN. Sebuah nilai yang bukan hanya pedoman untuk melaksanakan tugas, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana ASN hadir untuk melayani masyarakat dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Dan pada episode kali ini saya tentu saja tidak sendiri, saya bersama teman-teman dari Kanim yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama, dari Kanim Surakarta, ada Tiara Zara Paramita. Halo. Berikutnya, tiga orang dari Kanim Wonosobo. Yang pertama ada Mas Arik Nur Ramadan. Halo, halo. Oke, berikutnya ada Mbak Ade Lintang Pritama Nur Dharma Putri. Halo guys. Nah, yang terakhir ini yaitu Cahya Ayu Kurnia. Halo semuanya. Oke, kita hari ini akan berbincang dan berbagi sudut pandang mengenai bagaimana nilai berakhlak diterapkan di dunia kerja ASN, termasuk pengalaman menghadapi kendala di lapangan serta solusi yang diambil dalam situasi tersebut. Bersama saya, Yopi Boy Saputra, dan inilah Bincang CPNS. Kalau bicara tentang nilai berakhlak ASN, sebenarnya kita sering mendengar istilah ini dalam dunia kerja, begitu ya teman-teman ya. Tapi dalam kenyataannya menerapkan nilai tersebut nggak selalu mudah. Pasti ada tantangan, ada kendala saat melakukan pekerjaannya. Nah, hari ini untuk memulai acara ini kita mulai dari Tiara nih. Boleh nih, Tir, cerita nih pengalaman yang paling berkesan atau mungkin paling menantang belakangan ini dihadapi. Oke, kalau pengalaman yang cukup berkesan atau mungkin menantang belakangan ini itu kita harus menghadapi masyarakat yang datang dengan kondisi emosi atau merasa pelayanannya terlalu lama nih. Padahal di sisi lain kan prosedur administrasi memang harus tetap dijalankan dengan teliti supaya tidak ada kesalahan data. Menurut aku, situasi kayak gitu cukup menantang sih, karena kita harus tetap tenang, profesional, tetap melayani dengan baik, meski ya cukup menekan. Kadang tantangannya bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga bagaimana menjaga komunikasi supaya masyarakat tetap merasa didengar. Oke, cukup menantang sekali ya, berhadapan langsung dengan pemohon seperti itu. Nah, kalau gitu kita bergeser ke Mas Arik. Nah, Mas Arik, ini pernah nggak ada di situasi yang harus tetap profesional meskipun kondisi lagi cukup chaos, cukup berat dan penuh tekanan gitu, Mas? Tentu pernah ya, Mas. Kebetulan saat ini di Wonosobo kan lagi peralihan musim nih yang biasanya dingin, hujan terus sekarang kan cerah, terus jadi panas. Lah, naasnya kan kemarin saya juga itu saat kita kondisi lagi badan nggak bisa diajak kompromi, kondisi lagi cukup berat, kalau ada tekanan, pusing gitu, Mas, kita tetap harus bisa profesional ya, tetap bisa harus akuntabel, bertanggung jawab gitu sama tugas yang diberikan atasan, sama tusi kita, sama yang harus kita lakukan sesuai dengan SOP sehari-hari gitu Mas di bagian kita masing-masing. Kalau sopo dingin ya, wedang jahenya jangan lupa, Mas. Tetap diminum. Siap Mas, Oke. aman. Oke. Berikutnya Mbak Ade. Pernah nggak sih Mbak Ade ini dapat suatu masukan atau pedoman dalam bekerja mengenai pelayanan yang ideal, tetapi ternyata waktu masuk ke lapangan, ternyata situasinya berbeda, Mbak. Oh iya, pernah sih Mas. Kan jadi eh, secara resmi kan aturan-aturan syarat-syarat paspor yang dibawa apa aja itu kan kayak
KTP, akte gitu-gitu aja kan ya. Tapi terkadang tuh dalam wawancara, petugas tuh melakukan profiling. Profiling itu membutuhkan dokumen-dokumen yang lebih, kayak misalnya buku nikah, terus kemudian ijazah. Nah, hal itu tuh membuat komplainan masyarakat karena secara resmi tidak tertera. Padahal kan kalau untuk pemohon di Wonosobo itu cukup ramai ya, dan dan tidak banyak mereka itu datang dari luar kota gitu. Jadi mereka merasa udah jauh-jauh nih ke Wonosobo gitu kan, berjam-jam perjalanannya dengan jalan Wonosobo yang sangat bagus. eh, Membuat mereka tuh protes gitu. Nah, sekarang dengan apalagi ditambah dengan era digital, apa-apa disampaikan lewat misal review Google Map. Padahal memang kesalahan ada di pemohon gitu sih, Mas. Nah, kita tadi udah mengulik di bagian pelayanan, kita akan masuk ke ranah internal begitu. Ada Mbak Cahya, coba Mbak sharing Mbak, gimana sih caranya berkomunikasi dengan rekan kerja gitu, agar kerja sama tim tetap berjalan, seperti itu. Dan tantangan apa yang biasanya ditemui? Jadi kalau misalkan pemohon nih masih rame-ramenya itu sering terjadi miskom antar petugas, entah terkait penyampaian informasi ke pemohon, kalau enggak ya terkait komunikasi sama petugas yang lain gitu, Mas. Oke, dari tantangan tadi sih tentu setiap orang punya cara sendiri ya teman-teman ya. Mesti teman-teman juga punya caranya sendiri untuk menghadapinya. Dan aku pengen tahu nih solusi apa yang akhirnya diambil waktu itu. Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya. Kalau dari seksi dokumen perjalanan ini biasanya kami itu ngadain briefing rutin. Itu nanti bisa untuk menjalin koordinasi antar pegawai untuk lebih baik ke depannya, sama evaluasi terkait pembagian tugas yang lebih jelas untuk menghindari miskomunikasi ke depannya lagi. Oke, kemudian kalau dari aku nih, kan sering terjadi itu antara miskom dengan masyarakat dengan syarat-syarat apa aja sih yang perlu dibawa di untuk pembuatan paspor. Jadi kita sebagai yang ada di pelayanan berhubungan erat dengan tim Tikim atau tim Humas. Dari tim Humas kemudian menyampaikan untuk membuat konten-konten yang menarik perhatian masyarakat. Apa sih yang perlu dibawa untuk pembuatan paspor dan apa aja sih dokumen-dokumen yang dimungkinkan untuk pembuatan paspor yang atau ditanya oleh petugas. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri nih, solusinya ya biasanya aku lebih ke komunikasi sih. Jadi aku coba jelasin prosedurnya dengan bahasa yang lebih sederhana, pelan-pelan, supaya masyarakat juga paham kenapa prosesnya membutuhkan waktu. Selain itu, aku juga belajar untuk lebih mengontrol emosi dan gak langsung defensif saat menghadapi komplain. Karena kadang masyarakat sebenarnya cuma ingin didengar dan dipahami. Oke, menarik semua ya ternyata solusi-solusi dari teman-teman. Karena yang saya lihat dari solusi teman-teman ini sudah mencerminkan nilai berakhlak sekali. Mulai dari harmonis yang melakukan briefing dengan rekan kerja, terus berorientasi pelayanan yang membuat pelayanan semakin efektif gitu, komunikasi yang baik, sederhana, pelan-pelan, dan mengontrol emosi diri sendiri. Tadi dari Mbak Ade sekilas juga ada pembuatan prosedur layanan gitu ya, dibawa syarat-syarat apa yang harus dibawa biasanya gitu ya Mbak ya. Kalau mendengar cerita tadi, ada nggak yang merasa pernah ngalamin hal serupa satu sama lain? Kalau aku sendiri sih pernah ya karena waktu itu sempat ditaruh di bagian pelayanan di depan di bagian customer care. Waktu itu posisi aku baru baru dipindah ke situ, baru nempatin posisi itu. Tiba-tiba ada ibu datang, tuh ibu-ibu datang, dia kayak nyalahin petugas yang ada di situ karena permohonan anaknya itu ada yang bermasalah. Nah, sedangkan aku kan baru pindah ke situ ya nggak tahu apa-apa. Nah, jadinya ya gimana kita tetap harus menghadapi dengan senyum bisa nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon yang datang ke kantor seperti itu sih. Ya, ternyata pelayanan ini tidak sesederhana ada pemohon datang, kita layani.
terus pemohon dapat apa yang mereka inginkan. Tidak sesederhana itu ternyata dari cerita teman-teman. Banyak sekali cerita yang menarik, dimarahin pemohon, pemohon kurang data dukung, gitu ya teman-teman ya. Ternyata memang susah, tapi ya tetap semangat sebagai pelayan masyarakat, kita harus tetap mengedepankan kemanusiaan. Sebagaimanapun mereka marah-marah ke kita harus tetap ramah seperti itu. Dari cerita teman-teman tadi, menurut kalian mana nih yang paling susah diterapkan di tempat kerja dan kenapa? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, nilai yang paling susah diterapkan itu berorientasi pelayanan ya. Karena kadang tuh kita berada di situasi di mana harus menghadapi pemohon yang marah-marah atau menyampaikan keluhan dengan emosi yang cukup tinggi. Di kondisi seperti itu tuh jujur, nggak selalu mudah buat tetap tenang dan mengendalikan emosi sih. Tapi menurut aku, justru di situ tantangannya sebagai ASN. Bagaimana kita tetap profesional, sabar, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat. Oke, berarti kita harus tetap adaptif gitu ya, Mbak Tiara ya. Harus tetap adaptif karena perubahan situasi akan terjadi setiap saat seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan. Menurut kalian, pelayanan yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Harus cepat, ramah, atau justru yang bisa memahami kebutuhan masyarakat? Kalau pelayanan yang baik sih sesuai core values dari ASN ya Mas, yang berakhlak itu adalah komitmen memberikan layanan prima yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang jujur, yang kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai dari jargon berakhlak itu sendiri. Fokus utamanya itu memahami kebutuhan masyarakat atau pemohon yang datang ke kantor ya, dalam konteksnya kantor imigrasi. Kita harus tetap bersikap ramah, harus bisa cekatan, bisa solutif ketika menemukan masalah-masalah yang ada di lapangan ya, serta melakukan perbaikan terus-menerus ya, tiada henti, untuk supaya kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Oke, memang terkadang kita nggak selalu bisa menerapkan metode yang sama dengan pemohon satu dengan pemohon yang lain gitu ya Mas ya. Kita harus tetap adaptif seperti itu, Iya, tetap Mas. melakukan perubahan. Oke. Pernah nggak sih ada di situasi atau ngalamin situasi yang bikin capek atau menguji kesabaran saat bekerja? Dan bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu? Nah sih Mas, apalagi kan kalau kita di pelayanan itu diutamakan humanis. Apalagi mereka untuk pemohon di Wonosobo itu kan datang dari berbagai wilayah. Mereka datang jauh-jauh ke sini itu berjam-jam. Jadi kita paham lah kalau mereka capek. Kita mengerti kalau ada kurangnya misal di dokumen yang mereka bawa, kita tanya dulu apakah mereka ada salinannya, entah dalam bentuk fotokopi atau entah dalam bentuk PDF. Mungkin itu bisa kita pertimbangkan dalam wawancara. Itu sih Mas. Ya kalau kalau boleh tahu nih Mbak, yang paling jauh di Wonosobo itu dari mana? Ada yang dari provinsi-provinsi lain kayak misal dari Jogja. Itu kan lumayan dari Wonosobo 3 jam. Terus ada juga yang misal dari Jawa Timur. Itu banyak juga sih, Mas. Wah, ternyata mancanegara. Karena mungkin sekalian berwisata gitu ya, Mbak ya. Karena Wonosobo ada Dieng gitu. Oke. Oh, Ternyata oh. malah lebih budayanya bercampur kalau di sana ya. Harus tetap adaptif ya, Mbak ya. Karena biasanya orang Jogja sama orang Jawa Timur itu sifatnya beda-beda. Kita nggak bisa selalu sama Betul, menggunakan makanya kita metode yang sebagai sama petugas juga. juga mengertilah dengan berbagai kondisi tersebut. Oke, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi juga pedoman yang benar-benar diuji dalam kehidupan sehari-hari seorang ASN. Karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari integritas, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Tiara, Mas Harik, Mbak Ade Lintang, dan Mbak Cahya yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Saya Yopi Boy Samputra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Bincang CPNS.